Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Henry Kasim, Stamuk F551196036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas sistem informasi, yaitu penjelasan dari pertemuan 1 sampai ke 4. Untuk itu, kita langsung masuk saja ke video penjelasannya. Di bagian latar belakang, yaitu sistem informasi merupakan aset bagi suatu perusahaan yang bila diterapkan dengan baik akan memberikan kelebihan untuk berkompetensi sekaligus meningkatkan kemungkinan bagi kesuksesan suatu usaha. Dalam mengimplementasikan sistem informasi tersebut harus ada suatu tolak ukur untuk mencegah terjadinya hal-hal di luar rencana organisasi dan agar pengoperasian sistem informasi bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian level dalam sistem informasi terdapat 3 level manajemen, yaitu memiliki peran masing-masing seperti manajemen lini bawah, bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian operasional sehari-hari. Contohnya seperti supervisor, kepala proyek, dan kepala bagian. Kemudian manajemen lini menengah bertanggung jawab dalam hal perencanaan dan koordinasi jangka pendek yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya seperti manajer pabrik, manajer operasional, dan manajer divisi. Kemudian manajemen lini atas bertanggung jawab terhadap perencanaan jangka panjang dan menerapkan tujuan organisasi. Contohnya seperti direktur dan wakil direktur. Kemudian hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan yaitu dapat dilihat dari derajat abstraksi. Pengetahuan merupakan yang paling abstrak, kemudian sedangkan jika dilihat dari kuantitas, pengetahuan memiliki kuantitas yang paling sedikit dan data memiliki kuantitas yang paling banyak. Kemudian hierarki data yaitu terdapat berkas, kemudian di dalam berkas terdapat beberapa rekaman-rekaman, dan kemudian dari rekaman terdapat beberapa elemen-elemen data. Kemudian karakteristik data dan informasi, karakteristik itu dapat dilihat yaitu dari tipe data, kemudian akurasi dan presisi, usia, rentang waktu, tingkat keringkasan, kelengkapan, kemudahan akses, sumber, dan relevansi nilai. Kemudian kualitas informasi dapat dilihat dari bagian ini, yaitu dilihat dari akuratnya, kemudian tepat waktu, kemudian relevan. Kemudian sistem dan subsistem. Dari bagian ini terdapat yaitu di dalam sistem terdapat beberapa subsistem. Kemudian di dalam subsistem terdapat beberapa lagi subsistem di dalamnya. Kemudian klasifikasi sistem, sistem abstrak dan sistem fisik mempunyai contoh seperti filsafat dan sistem komputer, kemudian sistem alamiah contohnya tata surya, dan sistem buatan contohnya sistem pengkajian, kemudian sistem tertentu dan sistem tidak tentu contohnya sistem pendukung keputusan dan sistem perekonomian, kemudian sistem tertutup yaitu sistem aplikasi komputer, dan sistem terbuka contohnya sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Kemudian karakteristik sistem yaitu terdapat dari batasan atau boundary, lingkungan atau environment, kemudian masukan atau input, proses, kemudian keluaran atau output, komponen, kemudian penghubung antar muka atau interface, dan tujuan sasaran atau goal and objective. Kemudian fungsi dari informasi yaitu meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, dan mengurangi resiko kegagalan. Nilai informasi dapat dilihat dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Suatu informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Sebagian besar informasi tidak dapat ditafsir secara pasti nilai keuntungannya, tetapi dapat ditafsir nilai efektivitasnya dari informasi tersebut. Kemudian mutu informasi, yaitu kesalahan informasi seringkali diakibatkan karena metode pengumpulan dan pengukuran yang tidak tepat, tidak dapat mengikuti prosedur, kemudian hilang atau tidak terolahnya sebagian data, dan pemeriksaan atau pencatatan data yang salah. Kemudian cara mengatasi kesalahan informasi yaitu kontrol sistem untuk menemukan kesalahan, kemudian pemeriksaan eksternal dan internal, penambahan batas ketelitian data, dan instruksi dari pemakai. Kemudian posisi teknologi informasi terhadap sistem informasi yaitu informasi dapat diperoleh dengan memanfaatkan SI dan TI. TI sebagai pemampu atau enabler terwujudnya suatu SI. SI dapat mendukung kebutuhan para pengguna terhadap informasi dan peranan informasi dengan bantuan SI untuk menuju keunggulan kompetitif.
Kemudian peranan sistem informasi di organisasi yaitu mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif, kemudian mendukung pembuatan keputusan oleh pegawai dan manajer, dan mendukung proses dan juga operasi bisnis. Aplikasi sistem informasi dapat dijumpai di berbagai bidang aktivitas, bisa dalam bentuk web dan ataupun desktop, dan juga bisa dibangun dengan beberapa software, contohnya Visual C++, PHP, Java, kemudian ada juga VS Code, dan juga lain-lain. Kemudian dengan adanya internet aplikasi web menjadi banyak pilihan bagi perusahaan. Sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang manual dan CBIS. CBIS atau selanjutnya disebut sebagai sistem informasi saja adalah jenis sistem informasi yang menggunakan komputer. Kemudian contoh sistem informasi yaitu reservasi pesawat terbang, kemudian menangani penjualan kendaraan bermotor, biometrik, pos atau point of sale itu contohnya seperti kasir di bagian supermarket, dan sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Kemudian sifat sistem informasi yaitu tidak harus kompleks dan bisa saja menggunakan sebuah komputer. Di sini terdapat bagian yaitu seorang user menggunakan sistem informasi kemudian akan mengolah berkas penjualan dan mengolah laporan harian penjualan. Kemudian kemampuan SI yaitu melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar, dan memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak. Kemudian alasan investasi TI yaitu adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, mengurangi biaya, dan meningkatkan fleksibilitas dan tanggapan. Contohnya bank yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringan ATM, e-banking, internet banking, dan juga lain-lain untuk meningkatkan layanan kepada nasabah mengingat persaingan antar bank yang sangat ketat. Kemudian peranan TI yaitu TI menggantikan peran manusia dalam hal ini melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Kemudian teknologi memperkuat peran manusia yaitu dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses, dan TI berperan dalam rekonstruksi terhadap peran manusia juga. Kemudian pengaruh TI dalam proses bisnis yaitu aturan lama manajer membuat sebuah keputusan. Kemudian teknologi informasi, perangkat pendukung keputusan yaitu akses, basis data, perangkat lunak pemodelan. Kemudian aturan baru yaitu pembuatan keputusan adalah bagian pekerjaan dari setiap orang. Kemudian di bagian strategi menuju keunggulan kompetitif yaitu terdapat strategi biaya yang menjadikan produsen dengan biaya yang terendah, kemudian strategi diferensiasi yang yakni mengembangkan cara untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan, kemudian strategi aliansi yaitu membentuk hubungan dengan orang lain, kemudian strategi inovasi dan strategi pertumbuhan. Kemudian komponen SI yaitu terdapat perangkat keras, kemudian basis data dan perangkat. Kemudian data atau informasi itu diolah oleh orang dan juga oleh prosedur kerja. Kemudian arsitektur tersentralisasi yaitu semua pemrosesan dapat dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di suatu lokasi untuk melayani semua pemakai dalam organisasi atau perusahaan. Contoh pada perusahaan yang tidak punya cabang. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa terminal dan printer dan arsip data disimpan dalam satu mainframe. Kemudian arsitektur desentralisasi yaitu contohnya seperti arsitektur peer-to-peer pada PC di perkantoran. Contohnya pada bagian ini semua PC dan intinya mereka semua dapat terhubung satu sama lain dan pemrosesan serupa secara mandiri dapat, jadi tetap bisa saling berinteraksi dalam pertukaran datanya. Kemudian arsitektur klien atau server, jadi klien dapat masuk ke jaringan kemudian dapat mengakses yaitu yang namanya server, kemudian dapat juga mengakses printer dan juga basis data. Kemudian di bagian spesialis TI yaitu terdapat operator, analis sistem, designer sistem, pemrogram aplikasi, analis pemrogram sistem, administrator basis data, auditor PDI, kemudian spesialis komunikasi data, teknisi perawatan sistem, dan webmaster. Oke, sekian untuk penjelasan dari tugas video pertemuan 1-4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.